saya Halo, Iqbal. saya Herdiansyah Nah, kami di sini ingin mewawancari para pemilik kos. di daerah Sindang Sari. Stay tune ya. Selamat sore Bu. Sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya Iqbal. Di sini saya sedang melakukan wawancara terkait dengan dampak ekonomi kos terhadap lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Rika Agustina. Saya penjaga kosan di sini ya, Kak. Saya bekerja di sini dari tahun 2017. Jadi kurang lebih 6-7 tahunan ya. Ya. Kurang lebih ya, 7 tahun ya. Nah, menurut pandangan ibu nih sebagai penjaga kos, apakah keberadaan kos-kos mahasiswa di sini itu dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal gitu Bu, seperti pedagang kaki lima atau laundry ataupun lainnya Bu? Ya, sangat mempengaruhi ya, Kak ya. Karena dengan adanya kos-kosan kan kalau di sini kan dia campur ya, Kak ya. Dia karyawan juga mahasiswa. Sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di sini. Dengan adanya kos-kosan mahasiswa maupun karyawan, itu bisa berdampak peningkatan ekonominya sangat pesat. Karena kan setahu saya anak-anak kos itu kan paling males keluar ya. Salah satunya kayak musim cuaca hujan kayak gini nih, dia biasanya kan nyetok makanan ya. Dia ke Indomaret, kalaupun dia misalkan ada yang mau dibeli yang kecil-kecil gitu, yang dalam jumlah sedikit, paling dia ke depan ke warung-warung pinggir jalan ini ya, kaki lima gitu kan. Jadi berdampak positif ya Bu ya? Iya, sangat berdampak positif banget. Kalau menurut ibu, apakah keberadaan kos mahasiswa di sini itu dapat mempengaruhi harga sewa rumah atau kosnya Bu? Sangat mempengaruhi ya, Kak, karena kan satu, kita bisa, kalau kosan ini penuh, pendapatan kita kan semakin naik ya, Kak ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kosan ini sepi, pendapatan kita juga menurun. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana nih hubungan ibu dengan para pembisnis lokal di lingkungan kos ini, kayak pedagang kaki lima? Apakah karena adanya pedagang kaki lima tuh dapat meningkatkan pendapatan lokal di ininya gitu? Sangat meningkat, sangat ini ya, mempengaruhi ya kan dengan pendapatan. Seperti contohnya, seperti yang di depan kita ini, gang kita ini kan ada tukang jamu. Ternyata kan dia nggak ada, karena dia lihat lingkungan masyarakat, terus banyak kos-kosan, jadi dia buka usaha. Pedagang mie ayam juga di depan itu, tadinya dia nggak buka jadi buka. Seperti itu, Kak. Udah Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu nih. Apa sih dampak kos ini terhadap lingkungan sekitar sini? Sebelumnya terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Bu. Oh ya, selamat sore juga. Nama saya Ibu Aas di sini di Kampung Rencelutung. Kalau untuk dampak dari lingkungan sekitar sih banyak sekali ya untuk dampaknya. Satu, mempengaruhi masalah ekonomi, itu pendapatan ekonomi juga sedikit ada tambahan ya. Itu Ya, jadi ada ya Bu ya dampaknya Bu ya. ya ada untuk perekonomian sekitar lingkungan. Kalau untuk dampak positif lainnya itu apa aja Bu selain ekonomi? Kalau untuk dampak positif lingkungan, dampak lainnya itu juga ada. Misalnya di sini satu, rame gitu ya, rame lingkungan yang tadinya sepi, rame juga, itu positif. Dan juga yang kedua untuk dampak positifnya juga di sini kita juga menambah warga gitu ya, menambah warga dengan adanya yang ngontrak itu gitu. Jadi yang tadinya sepi jadi lebih ramai gitu ya Bu ya? Yang tadinya sepi jadi lebih ramai gitu. Nah, terus untuk kan karena keberadaan kos ini nih Bu, apakah harga sewa kos yang lain itu meningkat apa tidak Bu? Kalau untuk harga kos sih sebetulnya standar ya, tidak meningkat dan juga tidak menurun, itu stabil. Jadi tidak stabil ya? Ya, tidak stabil. Oke Ibu, karena keberadaan kos ini juga nih Bu, Ibu kan sebagai pemilik kos ini nih, Ya. gimana sih hubungannya sama pedagang kaki lima sekitar sini itu Ibu?
Kalau masalah hubungan dengan pedagang kaki lima sih sebetulnya ada ya. Contohnya satu gitu ya. Kayak contohnya kalau di pagi-pagi kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen beli uduk gitu karena mungkin ya mereka lapar gitu, mereka juga ada pendapatan dari yang pedagang kaki lima nasi uduk dan juga warung-warung sekitarnya gitu, ada pendapatan lebih lah gitu. Oh, mungkin cukup sekian Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Halo teman-teman. Jadi di sini aku Saskia Reva Fidan, Saidatul Karmila. Di sini kita akan mewawancarai salah satu warga dari Desa Sindang Sari terkait adanya dampak ekonomi dari keberadaan kos mahasiswa pada masyarakat di Desa Sindang Sari. Jadi stay tune ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah sama salah satu warga dari Desa Sindang Sari, yaitu Ibu Sarifah. Betul Ibu? Betul. Jadi Ibu langsung saja nih, kita mau nanyain Ibu yang pertama, menurut pendapat Ibu, apakah keberadaan kos di sini itu mempengaruhi perekonomian bagi warga sekitar, misalnya kayak memberikan peningkatan pendapatan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Jadi nggak berpengaruh banget gitu ya Bu ke kenaikan pendapatan? Enggak. Tapi lebih naik pas ada kos apa pas sebelum Bu? Kira-kira? Tapi itu sih ada sesudah ada kos. Oke. Nah, kira-kira Ibu dari adanya keberadaan kos juga berdampak gak sih Bu pada pengeluaran masyarakat? Misalnya kayak adanya kenaikan bahan pokok gitu. Nggak ada sih, kalau naik turun harga itu mah ya dari sononya, bukan gara-gara ada Si kos kos-kosan ini ya. apa, iya. Jadi nggak berpengaruh gitu ya Bu ke pengeluaran yang Iya. benar-benar gitu ya. Oke. Oh iya Ibu, di sini aku mau nanya nih, apakah semenjak adanya kos mahasiswa ini warga lokal itu tiba-tiba yang enggak bikin usaha jadi berlomba-lomba bikin usaha? Ada nggak sih Bu kayak yang kayak gitu? Ada banyak. Banyak ya Bu. Iya. Jadi yang tadinya enggak tiba-tiba buat usaha gitu ya. Kayak usaha apa aja sih Bu? Ya, mie ayam, ya seblak, warung-warungan es, itu kerupuk apa aja. Oh, terus aku mau nanya lagi nih, kalau menurut pendapat Ibu ya, ada nggak sih perasaan baik atau nggak nyaman nih semenjak adanya kos mahasiswa di sekitar Desa Sindang Sari ini? Ya nggak nyamannya mah kadang kan yang putri atau cewek-cewek itu kan kadang bawa anak cowok ke kontrakannya gitu. Oh, seperti itu. Ya. Terus ada perubahan nggak sih kayak dari interaksi lingkungannya sendiri? Ya kan ada peraturan baru kan sekarang dari ketua FF itu. Kalau kos-kosan cewek kan khusus cewek, nggak boleh campur sama cowok. Jadi semenjak adanya kos mahasiswa ini ada peraturan atau kebijakan baru ya dari pemerintah. Ya. Halo guys, aku Syahila Istri Fauzia. Aku Siti Sama. Oke, jadi di sini kita bakalan ngewawancarain pedagang yang ada di daerah Sindang Sari dekat kampus Gerbang. Oke, dadah, cekidot. Halo Bang, sebelumnya kenalin aku Syahila. Kalau boleh tahu abangnya siapa? Dengan Anugrah. Oke. Sebelumnya aku izin ya buat rekam juga. Nah, jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan buat abangnya. Yang pertama itu kayak apa sih yang abang rasain setelah adanya kos mahasiswa di sekitaran sini terhadap jualan abang? Yang saya rasain senang karena memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil saya ini. Oke, selanjutnya dari keberadaan kos-kos ini tuh memberikan manfaat apa gitu sama jualan abangnya? Apakah memberikan peningkatan atau malah justru menambah pengeluaran seperti itu, Bang? Ya untuk saat ini kegiatan usaha saya memang memang ketergantungan sama mahasiswa kos-kosan sekitaran sini karena masyarakat juga belum mengenal usaha saya. Sama sekarang tuh kondisi usaha saya tuh lagi menurun dikarenakan pesaingnya banyak. Itu aja sih. Oke,
sekian aja dari pertanyaan dari aku. Makasih banyak ya, Bang. Iya teh, sama-sama. Sebelumnya izin untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas kuliah. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Naila Salama. Nama saya Tika. Oh ya. Di sini saya akan menanyakan ada gak sih dampak yang ekonomi yang Bapak rasain terhadap pendapatan Bapak setelah adanya mahasiswa di Sindang Sari ini? Ya ada sih dampaknya ekonomi itu. Kayak kira-kira apa tuh Pak dampaknya? Ya pendapatan omset lumayan. Iya. Ya alhamdulillah lah gitu. Oke, baik. Yang kedua, mungkin bagaimana sih keberadaan dalam kos Jadi kayak kan ada nih beberapa kos di Sindang Sari. Nah, itu tuh mempengaruhi bisnis Bapak dalam ekonomi itu gak sih? Ya sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi sekali ya, Pak. Kita coba, makasih Pak. Iya. Ya.